Hai guys, welcome. Jadi hari ini aku mau cerita tentang apa itu inovasi. Sebelum ke inovasi, saya tuh jadi ingat sebuah buku yang namanya Purple Cow atau Sapi Ungu itu karya Seth Godin. Jadi dia tuh cerita bahwa bisnis zaman sekarang tuh harus seperti sapi ungu itu. Yang kalau dilihat dari kejauhan, di antara sapi yang udah ada, itu yang paling diingat oleh konsumen. Itu yang paling dilirik, itu yang paling didamba-dambakan sapi ungu itu. Nggak heran zaman sekarang bisnis itu tuh cenderung brand identity-nya lebih unik ya. Contohnya kopi misalnya. Kalau dulu kopi tuh terkenal sama yang namanya kopi Starbucks, Jeko, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kopi tuh udah macam-macam. Ada yang namanya kopi janji jiwa, kopi kenangan, kopi mantan, dan lain sebagainya. Nah, itu karena zaman sekarang bisnis tuh berlomba-lomba untuk diingat oleh konsumen, untuk dilirik sama konsumen, seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan inovasi? Inovasi pun ke arah situ. Inovasi itu adalah sebuah usaha untuk melihat koneksi, keterhubungan, peluang bisnis, dan juga mengambil keuntungan dari kedua hal tersebut, gitu ya. Nah, ciri khas dari contoh dari inovasi yang pertama itu bisa dilihat dari produk. Produk yang sifatnya inovasi radikal. Maksudnya gimana? Inovasi radikal itu inovasi yang membunuh eksistensi bisnis yang udah ada sekarang. Contohnya Gojek. Gojek itu membunuh eksistensi ojek pangkalan. Membunuh juga taksi dan sebagainya. Terus yang kedua, proses baru. Produk bisa sama, tapi prosesnya beda. Contohnya apa? Contohnya motor matic misalnya. Kalau dulu kan motornya tuh motor manual ya namanya. Tapi sekarang udah ada yang matic. Nah, itu juga disebut inovasi. Lalu yang ketiga adalah penciptaan pasar baru. Nah, ini sebuah industri jasa baru ya. Kayak Bukalapak, Traveloka gitu. Mereka tuh berlomba-lomba menciptakan interaksi antara konsumen dan juga pembeli dengan lingkungan yang berbeda. Interaksi secara online. Gitu. Nah, lalu yang keempat, cara pelayanan baru. Orang tuh ini juga identik dengan industri jasa. Kalau dulu, kalau dulu nih pesawat itu kan identik dengan harga yang mahal. Mereka berlomba-lomba membuat pelayanan yang baru sehingga harga itu bisa lebih murah. Kita bisa lihat AirAsia dengan Garuda, itu kualitasnya seperti apa dan juga harganya seperti apa. Nah, itu juga termasuk inovasi. Yang terakhir adalah jasa baru, ini juga udah umum ya, kayak online banking, terus Amazon.com, dan sebagainya. Nah, lalu seperti apa sih kita bisa menilai yang namanya inovasi pada ide bisnis? Ya. Nah, ini khusus untuk perusahaan startup, perusahaan rintisan. Perusahaan di mana mereka itu produknya belum tentu ada di pasaran sekarang. Ini tuh identik dengan teknologi ya. Jadi masih tahap validasi ide, masih tahap validasi market kita bilangnya gitu. Nah, ini tuh tugas teman-teman gitu yang ngerti soal teknologi untuk mendesain sebuah perusahaan rintisan. Ini adalah eranya teman-teman untuk bisa membuat ide bisnis seperti ini. Gimana caranya kita bisa menilai inovasi startup kita? Inovasi startup yang bagus atau good innovation itu adalah kombinasi antara desirability dari sisi konsumen, yang kedua adalah technical dari teknologinya, kelayakan teknis, yang terakhir itu adalah viability dari bisnis itu sendiri. Yang paling gampang menilai kriteria inovasi itu dari sini, dari konsumen. Langkah pertama adalah ketika kita punya ide bisnis nih, teknologinya seperti ini, kita harus bisa mendefinisikan konsumen kita siapa. Tujuannya tuh mau diapain nih konsumen ini. Keinginan penggunanya itu seperti apa. Lalu kalau lebih jauh lagi, kita harus bisa men-trace bagaimana tuh pengalaman atau customer journey-nya menggunakan customer journey itu bagaimana konsumen bisa mengaplikasikan teknologi yang kita gunakan, kan? Lalu perjalanan konsumen
Dari mulai dia belum menggunakan teknologi ini, sampai dia menggunakan teknologi ini tuh mood-nya tuh seperti apa gitu ya. Nah, itu yang paling gampang. Yang kedua tergampang adalah visibility. Visibility dari teknologi yang kita usung atau kelayakan teknis. Yang pertama itu kesiapan teknologi, sumber daya pengembangan, ya kan, yang namanya teknologi itu kan bukan hanya menciptakan teknologi, tapi harus ada maintenance-nya. Nah, kira-kira tuh sumber dayanya tuh udah ada atau belum? Terus yang ketiga adalah kelincahan teknis. Nah, itu kira-kira mungkin kalau startup, kalau teknologi digital, itu kira-kira tuh apps kita tuh udah cukup enak nggak di mata konsumen? Kira-kira tuh kita bandwidth-nya atau internetnya tuh udah cukup atau belum lah kayaknya. Saya nggak ngerti lah kalau startup gitu ya. Nah, yang terakhir nih, yang agak cukup rumit, yaitu adalah viability dari bisnis kita atau kelayakan produksi dari bisnis kita. Pertama, kita mesti lihat dari sisi bisnis environment-nya. Pertama, pesaing bisnis kita tuh kayak gimana nih? Kita mau bikin startup kayak gini, itu pesaing yang mirip dengan startup kita, itu udah ada atau belum? Kalau misalnya belum ada, kira-kira ada nggak pesaing yang kira-kira bisa membunuh bisnis kita di kemudian hari? Nah, itu harus dipikirkan. Terus yang kedua adalah pasar yang menarik. Artinya bisnis kita tuh kalau dijual, konsumen ini bisa menerima atau enggak. Lingkungan konsumen ini bisa menerima atau enggak. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah model bisnis viable. Model bisnis itu adalah gabungan dari interaksi antara si usaha kita dengan konsumen dan juga dengan iklim dari bisnis itu. Nanti akan dijelaskan iklim bisnis itu apa aja. Nah, itu kira-kira model bisnisnya tuh interaksinya gimana antara tiga itu. Kira-kira tuh bakalan produktif atau enggak gitu ya. Terus yang keempat adalah hipotesis konsumen dan masalah. Kira-kira dari bisnis yang kita rancang atau value proposition yang kita rancang atau manfaat yang akan kita tawarkan itu tuh akan menjawab permasalahan konsumen seperti apa masalahnya dan sebagainya. Lalu ini hipotesis preposisi nilai. Preposisi nilai itu maksudnya adalah manfaat yang ingin kita berikan kepada konsumen. Yang terakhir adalah hipotesis solasi. Ini juga saya kurang tahu. Tapi intinya, secara umum ini sudah merangkum bagaimana kita menilai inovasi dari startup.